Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa. Di video kali ini aku akan bercerita sesuai dengan judul yang ada di bawah ini. Nah, saat ini alhamdulillah aku sudah punya bisnis, yaitu adalah suatu brand yang memproduksi spesialis gaun muslim. Dan Putik sendiri sekarang dibalik itu semua banyak sekali yang berpikiran bahwa Putik ini dapat suntikan dana dari orang tua saya mungkin, ataupun mungkin ketika mengawali Putik juga dengan modal yang sangat besar, dan modalnya itu dari orang tua saya jual sawah, jual tanah. Jadi masih ada yang berpikiran seperti itu. Nah, di sini saya luruskan lagi bahwa Putik itu saya mulai dengan beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan dana, keterbatasan pengalaman, keterbatasan relasi. Dan kalau ada yang bilang bisnis itu adalah keturunan. Jadi kalau kamu orang kaya, kalau kamu mau berbisnis, kamu harus keturunan orang kaya. Kalau kamu orang miskin, kamu nggak akan bisa berbisnis, nggak akan pernah sukses. Ada beberapa mindset yang seperti itu. Atau mungkin yang sudah pasrah, orang tua saya lulusan SD, cuma jadi ini, rumah saya cuma begini, saya nggak punya masa depan yang cerah. Ya udahlah, saya terima nasib aja, saya seperti ini terus. Nah, bahkan ada yang sampai pasrah seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Nah, di situ itu sangat nyata banget, kerasa banget di saya sendiri, karena di sini saya akan bercerita latar belakang dari keluarga saya, dari mulai kakek saya, atau saya bilangnya itu mbah saya, mbah kakung saya. Jadi beliau, mbah kakung saya itu adalah orang yang cukup dihormati di desa saya. Karena beliau juga alhamdulillah seorang imam di masjid, kemudian beliau juga sekolah dulu. Jadi sekolahnya itu kalau zaman sekarang itu sampai SMP. Padahal zaman dulu itu nggak ada orang yang sekolah sampai SMP. Di situ akhirnya mbah kakung saya itu diangkat sebagai pengurus desa, sebagai perangkat desa. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, mau bercerai, itu pasti melalui prosedurnya harus melalui mbah kakung saya. Nah, di situ mbah kakung saya, itu saya bangga sekali dengan mbah kakung saya, dan beliau walaupun dengan jabatan dengan perangkat desa, walaupun mempunyai jabatan di desa, tapi beliau hidup dengan sangat sederhana dan berkecukupan apa yang beliau punya gitu. Dengan kondisi rumah yang masih gede, kemudian atapnya juga bukan atap genteng, para orang warga desa itu berinisiatif untuk iuran untuk membuatkan mbah saya itu rumah. Tapi beliau, mbah saya itu menolak. Tidak, lebih baik dana ini untuk masyarakat, karena saya bukan siapa-siapa. Nah, di situ apa yang bisa dipetik? Bahwa mbah saya walaupun mungkin keterbatasan secara materi, tapi beliau punya ilmu, beliau punya integritas, sehingga orang-orang desa itu respect sama mbah saya. Nah, di situ adalah hal yang saya pelajari, bahwa walaupun kita tidak kaya secara materi, tapi kita harus kaya akan integritas, kita harus kaya akan ilmu, untuk kita menjadikan pribadi yang lebih berharga. Itu adalah latar belakang dari mbah saya. Kemudian mbah saya itu mempunyai anak, yaitu ibu saya. Nah, ibu saya kemudian menikah dengan bapak saya, dan bapak saya itu sejak saya kecil sampai saya kuliah itu merantau di Jakarta. Bayangin, ibu dan bapak saya itu harus LDR belasan tahun. Dan saya itu ingat betul ketika saya kecil, itu saya sering banget diajak ibu saya ke wartel 1 minggu sekali, warung Telkom ya mungkin kepanjangannya. Di sana kita telepon bapak, dan kita teleponnya pun ke nomor telepon pasar. Jadi kalau yang ngangkat orang lain, kita bilang mau cari kios ini. Nah, setelah itu saya bisa bicara dengan bapak saya. Kemudian ketika wartel udah nggak zaman, kemudian sampai berganti ke telepon yang HP jadul, sampai ganti ke telepon HP yang lumayan bisa kirim gambar. Dan ibu saya itu LDR berpuluh-puluh tahun, membesarkan saya dan adik-adik saya sendiri, luar biasa banget. Dari kecil sampai saya kelas 4, saya itu tinggal di rumah mbah. Jadi kami, ibu, bapak itu belum punya rumah, jadi kami harus menumpang di rumah mbah saya. Dan di situ jangan bayangin itu cuma ada saya dan mbah, ada saya, ada bude saya, ada bule saya, ada paklek saya. Jadi di dalam satu rumah itu ada 3 kepala keluarga. Coba bayangkan. Nah, di situ di dalam atap itu ada 3 kepala keluarga, dan pastinya kurang nyaman tentunya. Nah, pada akhirnya alhamdulillah tahun 2004 bapak saya bisa membuat rumah
Alhamdulillah bangun rumah, namun hasil rumahnya juga belum finish. Jadi belum sampai di keramik, belum sampai temboknya dicat, belum sampai temboknya dipopok, tapi masih tembok batu bata, lantai tanah. Lalu beberapa tahun kemudian bapak saya punya rezeki bisa lantainya itu dikasih semen, jadi belum sampai keramik. Nah di situ apakah nyaman tinggal di tempat seperti itu? Tentu saja alhamdulillah nyaman karena bersama dengan keluarga. Tapi apakah nggak ingin punya rumah keramik? Tentu saja ingin gitu. Itu bahkan jadi cita-cita saya. Kalau saya udah besar saya pengen punya rumah jubinan gitu. Kalau bahasa Jawa keramik itu jubinan. Karena apa cita-cita saya itu? Saya pengen main bola bekel, tahu kan bola bekel? Itu kan harus main di tempat yang klimis gitu, yang datar. Kalau di tempat tanah ataupun di semen itu nggak bisa maksimal. Nah saya cita-citanya pengen main bola bekel di keramik rumah saya sendiri. Karena dulu ketika saya kecil, saya main bola bekel itu harus numpang di keramiknya tetangga. Jadi saya tanamkan sejak kecil, saya nanti pengen punya rumah jubinan gitu. Begitupun ketika aku nonton sinetron. Wah pasti kan kalau di sinetron, terutama di stasiun TV tertentu, pasti tokoh utamanya itu kaya raya, punya rumah 2 lantai. Nah, saya itu tanamkan dalam mindset, kalau saya besar, saya pengen punya rumah tingkat atau rumah 2 lantai. Nah, entah gimana caranya, saya nggak ngerti. Allah kabulkan itu. Alhamdulillah sekarang lagi OTW membangun rumah. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini walaupun secara ekonomi keluarga saya, walaupun secara materi keluarga saya memang nggak begitu banyak materi, dan keluarga saya itu latar belakangnya petani dan juga pedagang. Jadi nggak ada yang jadi PNS, nggak ada yang jadi pegawai. Kalaupun ada itu jadi guru dan guru honorer gitu. Dan itu guru juga guru madrasah. Karena Pak Lek saya itu pernah mondok, kemudian ketika pulang ditugasi, ditunjuk untuk sebagai guru madrasah. Nah di situ orang tua saya dari awal memang pengen saya itu jadi PNS. Pengen saya itu masuk ke STAN, pengen saya itu pokoknya jadi pegawai negeri. Tapi dari awal saya selalu bilang, enggak Bapak, aku pengen jadi presenter. Terus saya berubah lagi cita-citanya, aku pengen bekerja yang lain, aku pengen jadi desainer, aku pengen jadi pengusaha. Pokoknya kalau orang tua saya minta saya jadi PNS, terutama bapak saya selalu bilang cita-cita saya. Kemudian singkat waktu, aku udah lulus SMA dan aku mendaftar kuliah di Jogja. Waktu mendaftar kuliah, aku memang nggak ambil bidik misi. Karena apa? Karena aku takut ada orang, ada mahasiswa yang lebih kurang mampu dari aku, yang lebih berhak mendapatkan beasiswa bidik misi. Karena aku takut sekali seperti itu. Karena pasti rasanya ketika aku menuntut ilmu seperti itu, aku akan kurang nyaman, kurang maksimal, kurang berkah. Kalau aku ada rasa yang kurang nyaman. Nah, akhirnya aku daftar dengan reguler. Lalu saya bilang ke bapak saya ini mau daftar reguler, ini bayar, tapi aku janji nanti kalau aku udah masuk kuliah, aku akan cari beasiswa. Gimana caranya nanti biar bisa meringankan. Nah padahal waktu itu aku nggak tahu di UNY itu ada beasiswa apa aja, dan gimana cara dapat beasiswa aku juga nggak tahu sama sekali, tapi aku berusaha untuk memberikan harapan yang lebih baik ke bapak dan ibu agar merasa lebih ringan menguliahkan aku. Di situ aku punya tanggung jawab besar untuk memenuhi janji aku untuk mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillah selama kuliah aku bisa dapat beasiswa selama 3 kali berturut-turut, dan itu beasiswanya yang cuma 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun udah habis, kamu harus berjuang lagi dari awal, harus daftar lagi, seleksi lagi. Kalau nggak keterima ya akan putus beasiswanya, kalau keterima akan dilanjut. Dan itu alhamdulillah 3 tahun berturut-turut lolos beasiswa. Kemudian bapak saya itu merantau di Jakarta selama mungkin 20 tahunan, dan akhirnya di tahun 2016 kalau nggak salah itu pulang ke Jepara karena ibu saya itu pokoknya ngotot. Bapak harus pulang ke Jepara dan kita jualan dari nol di Jepara. Nah di situ awalnya bapak saya ragu, apakah bisa ya jualan di Jepara gitu. Dan akhirnya semuanya mulai dari nol, dari mulai sewa kios dari nol, nyari customer dari nol, nyari sales atau supplier dari nol. Itu semuanya dimulai dari nol di usia bapak dan ibu saya yang udah nggak muda gitu. Nah saya ngelihat itu kayak ngerasa aku harus bisa bantu orang tua dengan jalan yang aku bisa. Di situ aku punya tekad yang seperti itu. Ketika aku pertengahan kuliah, aku bilang ke orang tua, Bapak, aku ingin bisnis, aku ingin jualan. Untuk apa? Untuk membantu membayar UKT, untuk membantu memenuhi kebutuhan aku di Jogja. Tapi orang tua aku bilang, nggak usah, kamu di Jogja tugasnya kuliah.
urusan uang itu urusan kami. Nah, jawaban seperti itu membuat aku langsung nangis. Karena apa? Ketika aku ngomong kayak gitu, aku udah putus asa. Dengan uang UKT yang besar menurut saya, kebutuhan di Jogja besar, aku ingin rasanya udah nggak usah kuliah aja gitu, ingin nyari uang gitu. Karena uang segitu untuk nguliahin aku rasa itu uang yang berat untuk orang tua saya tahu sekali. Tapi orang tua saya nggak pernah bilang, Bapak nggak punya uang, Bapak lagi ini, lagi itu, nggak pernah. Selalu mengusahakan apapun yang aku butuhkan gitu. Nah, bahkan hal yang aku nggak sangka-sangka ketika aku minta uang kuliah UKT yang udah nunggak 2 semester, kemudian Bapak menggadaikan BPKB dan mendapatkan uang itu untuk membayar kuliah saya dan tidak memberitahu saya. Itu benar-benar hal yang saya nggak pernah duga gitu, karena setiap saya minta, beliau selalu bilang ada, selalu bilang bisa. Di sini poinnya dengan tidak ada keturunan orang tua yang punya bisnis, tidak ada keturunan keluarga yang memodali, mungkin tidak ada keturunan orang tua yang punya bisnis, orang tua tidak memodali secara materi, tapi saya tahu orang tua saya modali saya secara ilmu. Nah, di situ saya punya tanggung jawab untuk tidak boleh menyia-nyiakan itu. Sambil membuat skripsi, saya perlahan-lahan menyelesaikan skripsi, saya perlahan-lahan bisnis butik itu mulai ada kelihatan hasil. Pertama, alhamdulillah bisa beli motor, kemudian bisa sewa gudang, yaitu adalah kamar kos. Jadi ketika anak yang lain ngekos 1 kamar, aku ngekosnya 2 kamar, yang satu untuk aku tidur, yang satu untuk gudang. Nah, di situ perlahan-lahan mulai ada hasil dan orang tua saya mulai yakin dan mulai percaya, bahkan mungkin mulai mendoakan saya agar bisnis saya itu diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ alhamdulillah dalam waktu kurun tahun hampir 3 tahun, bisnis butik berkembang sampai sekarang dan masih terus berkembang. Nah, kemudian bagaimana dengan cita-cita aku tadi? Masih ingat kan, cita-cita aku tadi adalah mempunyai rumah lantai keramik. Alhamdulillah tahun 2019 rumah orang tua saya yang awalnya lantainya masih tanah, temboknya masih batu bata, alhamdulillah dari hasil berbisnis bisa aku renovasikan untuk di keramik, dan keramiknya itu pokoknya sesuka hati orang tua, memilih warna apa terserah aku bebasin, mau dicat warna apa aku bebasin, sesenengnya aja. Yang penting cita-cita aku untuk punya rumah keramik alhamdulillah terlaksana. Tapi sekarang aku udah nggak pernah main bola bekel lagi, jadi walaupun terlaksananya agak telat tapi alhamdulillah aku sangat bahagia sekali. Alhamdulillah aku sangat senang sekali melihat orang tua aku dan juga adik-adik aku senang tinggal di rumah yang lebih nyaman, yang lebih bersih sekarang. Di sini yang bisa kita semua sadari adalah bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Mungkin kita dari background keluarga yang mungkin broken home, ataupun yang orang tuanya pengusaha, orang tuanya mungkin pedagang biasa, pedagang di pasar, kaki lima. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik, untuk bangkit dari zona itu ke zona yang lebih baik. Dulu aku pernah sempat berkecil hati, apakah bisa ya aku dari keluarga yang biasa tanpa disuntik modal oleh orang tua, apakah bisa punya bisnis ya? Ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa orang tua, semua itu bisa asal dibarengi dengan usaha, tekad yang kuat, tanggung jawab, kejujuran. Pokoknya poin-poin hal-hal baik lainnya itu harus diterapkan di bisnis kita. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini saat ini merasakan fase yang sama seperti aku dulu. Semangat, kita semua punya kesempatan yang sama. Kamu pasti bisa dan terus berjuang untuk mengubah nasib kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.